Pada kesempatan pagi yang mulia ini akan kita ambil amalan ringan di badan, berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah taala akan kita ambil pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama dari Sahal ibn Hunayf radhiyallahu an. Sahabat yang mulia Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin, barang siapa yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla mati syahid. Ini tentu mati syahid membela agama Allah Azza wa Jalla, mati syahid dengan yang sesungguhnya. Karena ada orang ingin mati syahid tetapi jalannya tidak benar, langannya ndekna kena. Mana dia? Bom bunuh diri. Maka ini tidak benar. Justru jelas namanya bom bunuh diri. Ini adalah perbuatan haram. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya, man qatala nafsahu bihadidatin, siapa yang membunuh dirinya dengan besi, udziba biha ila yaumil qiyamah, Allah siksa dia dengan besi itu sampai hari kiamat. Jadi minta kepada Allah mati syahid dengan jalan yang benar, bukan dengan jihad yang serampangan seperti ini dilakukan oleh kelompok-kelompok Khawarij yang membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. Orang salat dibunuh, ya, gara-gara dia menjadi polisi. Maka ini batil. Bagaimana, apa dasarnya orang sholat dibunuh? Kemudian orang yang ada di dalam tempat ibadah-ibadah mereka yang di luar Islam tidak boleh dibunuh dalam agama kita, tapi mereka bunuh dengan alasan jihad, dengan alasan ingin mati syahid. Maka ini adalah alasan batil, cara yang batil. Jadi minta kepada Allah Azza wa Jalla asy-syahadah, mati syahid. Bisidqin, minta kepada Allah Azza wa Jalla mati syahid dengan jujur, tetu-tetu, betul-betul dia berdoa kepada Allah, warzuqni syahadata fi sabilik, ya Allah, berikanlah aku mati syahid di jalanmu. Nah, berdoalah seperti ini para hadirin. Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik, ya Allah, berikanlah aku mati syahid di jalanmu. Nah, kalau benar-benar kita minta seperti ini dengan mati syahid yang sesungguhnya, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashih. Allah Azza wa Jalla sampaikan dia ke derajat orang mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya. Jadi bau ita mati syahid ibu-ibu, lamun tangendeng nunas tiba Allah Azza wa Jalla tetu-tetu supaya mendapat mati syahid meskipun mati
tamate li atas ranjang ta, li atas kasur ta, li atas tiper ta, meskipun tamate tono tetap ita dikatakan mati syahid. Subhanallah. Maka ini penting para hadirin, para muslimah, minta kepada Allah diberikan kita apa? Mati syahid. Para hadirin rahmatullah azza wa jalla, demikian juga para hadirat, para muslimah yang dimuliakan Allah azza wa jalla, yang sudah ikut bergabung pada kesempatan hari ini dari Sunnah Jalan Pasti TV, demikian juga Rinjani, Satu Radio, MKH TV, Dompu Mengaji, dan beberapa yang lainnya yang ikut pada kesempatan pagi hari ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Siapa minta kepada Allah mati syahid dengan jujur, Allah sampaikan dia ke derajat mati syahid meskipun mati di atas kasur. Jadi sekarang ini yang wajib ada pada diri kita apa? Niat, doa supaya bisa mati apa? Mati syahid. Hukum asal mati syahid para hadirin, ya, mati di medan perang. Mati di medan apa? Perang. Membela agama Allah azza wa jalla. Ya. Jadi hukum asal mati syahid adalah, dimaksud mati syahid itu mati di medan perang membela agama Allah azza wa jalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu hamiyatan." Ada orang berperang karena apa? Karena membela kesukuan. Ayyuhum dzalika fi sabilillah. Ada yang berperang menampakkan keberanian, ada yang berperang karena suku, ada yang perang karena fanatisme, golongan, kelompok. Nah, Nabi tanya, ayyuhum dzalika fi sabilillah, mana yang dikatakan fi sabilillah? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang ingin mengangkat kalimat tauhid, mengangkat tauhid, berperang mengangkat kalimat tauhid, inilah yang dikatakan fi sabilillah. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, apa yang didapatkan oleh orang yang mati syahid? Kenapa kita perlu minta kepada Allah azza wa jalla apa? Mati syahid. Telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Lisyahidi indallah sittu khisal. Orang yang mati syahid itu dia mendapatkan di sisi Allah 6 perkara. Ini orang yang mati syahid, para muslimah. Yang mati syahid di sisi Allah dia mendapatkan 6 perkara, 6 mauta. 1, yughfar lahu fi awwali duf'ah. Allah azza wa jalla memaafkannya seketika. Nah, ada yang tidak dimaafkan ibu-ibu orang mati syahid. Apa itu? Otang, jahri. Ya. Kalau utang ibu-ibu tidak bisa dimaafkan, harus bayar. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yughfaru lisyahidi kulla syai' illa ad-dain
orang yang mati syahid itu dosanya semuanya dimaafkan kecuali apa? Utang. Nah, nyawa ini masalah utang piutang ibu-ibu. La ilaha illallah, berat. Ini sebab azab kubur. Masalah utang. Hati-hati ini. Tidak dimaafkan hatta orang itu mati syahid. Padahal orang mati syahid ini yang didapatkan. Begitu mati langsung seketika dimaafkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi utang tidak dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, harus bayar. Padahal tadi keutamaannya orang yang mati syahid begitu mati di medan tempur langsung dimaafkan. Satu. Yang kedua, apa yang didapatkan oleh orang mati syahid? Wa yara maq'adahu minal jannah. Orang yang mati syahid langsung bisa melihat tempatnya di surga. Nah, bau yang kita embengkuk di surga ibu-ibu langsung. Tiga, wa yujaru min azabil qabri. Dia dilindungi dari azab kubur. Udah berapa ini? 4. Ya. Wa yu'ammanu minal faz'il akbar. Dia aman dari rasa kaget yang terbesar kelak pada hari kiamat. Aman. Yang kelima, wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Diletakkan di atas kepalanya mahkota. Mahkota ketenangan. Mahkota kewibawaan. Al-yaqutatu minha, satu batu permata yang ada di mahkota itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Karena namanya mahkota ada apa? Permata. Satu permata itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian berikutnya, wa yuzawwaju 72 zawjatan minal huril 'ain. Akan diberikan pasangan oleh Allah Azza wa Jalla 72 bidadari. Nah, itu sebabnya banyak orang-orang yang tertipu dengan masalah jihad-jihad yang palsu ini. Nah, ini dijanjikan dia. Makanya apa? Banyak yang mau bom bunuh diri. Kenapa? Engkau langsung disambut sama bidadari katanya. Padahal apa? Ususnya terbang. Ya, pejat nebek kelep. Ya, ngempok, ngebom diri, badannya terbang, ususnya terbang, isin dalamnya buik kesangkur. Coba bidadari nunggu dia katanya. La ilaha illallah. Ini adalah tertipu. Maka hati-hati ini, jihad mengikuti komando pemimpin negeri, bukan pemimpin kelompok. Ya, tapi harus di bawah benderanya pemimpin, bukan sembarangan. Jihad tidak boleh membunuh anak kecil, jihad tidak boleh membunuh wanita, jihad tidak boleh membunuh orang yang dalam tempat ibadah. Maka kalau terjadi seperti itu menamakannya jihad, cocok Nabi mengatakan sufahaul ahlam, itu adalah perbuatannya orang-orang bodoh. Ya, kalau sampai berjihad menghalalkan yang diharamkan oleh agama, ini namanya perbuatan orang-orang apa? Bodoh, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, wa yushaffa'u fi 70 min aqaribih. Orang yang mati syahid itu dia akan memberikan 70 syafaat kepada keluarganya. Masya Allah. Berapa? 70 keluarganya bisa diberi syafaat kalau mati syahid di medan perang. Berapa?
70. Baik, ulangin. Yang pertama, diampuni seketika. 2, dilihat tempatnya di surga. 3, dilindungi dari azab kubur. 4, aman dari kekagetan hari dahsyatnya hari kiamat. Kemudian apa 5, akan dipasangkan, dikawinkan dengan 72 bidadari. Terakhir, dia akan memberi syafaat 70 keluarganya. Nah, bagaimana orang-orang atau anak-anak muda, orang-orang jahil tidak tertipu dengan pahala ini para jamaah, dengan janji-janji ini? Itu sebabnya dia siap meledakkan dirinya, padahal apa? Mati kesangkur, ya, matinya apa? Mati sangit, bukan mati syahid, mati sakit. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Jadi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, jadi kita hendaklah berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya dimatikan oleh Allah dalam keadaan mati syahid. Tapi ingat, orang mati syahid tidak dimaafkan apa? Hutang, harus bayar. Jelas ini? Pesahab jelas? Haji Hamdun? Jelas? Madipat jelas apa ya? Ibu-ibu jelas ibu-ibu? Alhamdulillah. Penjelasannya di sini Al-Imam Nawawi mengatakan, yakni annahu idza sa'ala asy-syahadata bisidqin, siapa yang berdoa kepada Allah supaya diberikan mati syahid dengan sungguh-sungguh, jujur, tetu-tetu, minta dia supaya mati syahid dengan doa yang tadi, Allahumma rzuqni asy-syahadah fi sabilik, ya Allah berikanlah aku mati syahid di jalanmu, ya Allah berikanlah aku mati syahid di jalanmu. U'tiya min thawabis syuhada wa in kana ala firashihi, maka Allah kasih dia pahala dari pahala orang mati syahid meskipun dia mati di atas kasur. Berarti apa? Mati tidak perang. Wa fihi, dengan demikian hadis ini isinya adalah faedahnya istihbabu su'alis syahadah, dianjurkan kita, disunnahkan kita minta mati syahid. Ndek tiang rani mati perang, la ilaha illallah. Lamun dek darani mati perang, dah tinduk bayi mati dah. Orang tidur mati, betul? Tentu ke ibu-ibu, bapak-bapak dengan tinduk bayi mati ya. Ayo, dengan ngupi, coba orang ngopi, bismillah katanya, jatuh kopinya, langsung, yuk mati. Mati ngupi apa pahalanya? Nggak ada ya. Tapi kalau mati membela agama Allah di medan tempur dengan jihad yang syar'i, itu tadi didapatkan 6 ya. Maka disebutkan apa semboyannya? Ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid, tapi mati syahid yang sesungguhnya, jangan mati sakit. Jadi dianjurkan kita minta kepada Allah supaya bisa mati apa? Syahid. Yang kedua, faedah dari hadis ini, wa fihi istihbab niyatil khair
dianjurkan kita banyak-banyak niat kita melaksanakan kebaikan. Neluwe-luwe leangan niki nggawe kebagusan. Contoh, hari ini Jumat, saya ingin datang menuntut ilmu, satu. Yang kedua, bisa saling menziarahi, ini niat baik semua ini. Yang ketiga, saya bisa bersolawat menyebut nama Nabi hari Jumat lagi, 3. 4, saya ingin sekalian ziarah kepada orang yang sakit. Wah, bisa banyak niat para jamaah. Ya, maka pantas dikatakan ya, ta'addudun niyah tijaratul ulama. Berbilang-bilangnya niat kebaikan dalam satu perkara itu adalah perniagaannya orang-orang berilmu. Sebab orang berilmu dia bisa dalam satu pekerjaan meniatkan banyak kebaikan. Nah, ini dia amalan ringan berpahala besar. Berdoa kepada Allah supaya mati syahid, maka dikasih mati syahid meskipun mati di atas kasur. No ibu-ibu, jadi ini dulu perang karena memang ibu-ibu tidak ada perangnya. Tidak ada. Kita yang laki-laki, ya, apa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, alaikunna bil jihadi la qitala fih." Hai para muslimah, berjihadlah kalian yang jihadnya tidak ada perangnya. Ibu-ibu, kalau kita ya jelas angkat senjata, tapi kalau komando kita pemimpin pemerintah, ayo perang lawan ini, perang. Ya, tapi ibu-ibu dalam jihad itu kalau diikut perang, dia merawat yang sakit, dia memasak, sudah. Tapi untuk ngangkat senjata tidak. Ya, ngangkat senjata tidak. Tapi kalau dia bisa ngangkat senjata karena musuh menyerang, boleh. Ini loh, untuk pergi menyerang perempuan tidak. Nah, Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa, hai para wanita, alaikunna bil jihad la qitala fih. Berjihadlah kalian, tidak ada perangnya. Subhanallah. Apa itu? Al-hajj, berhaji. Oh ibu-ibu, dalalu haji, dalalu umrah, ino kenana ida lalu jihad. Jihad tidak memerlukan apa? Senjata, yang penting bekal, yang penting arak modal. Berangkatlah berjihad. Jadi ibu-ibu para muslimah, ya, ketika mereka berangkat haji, ketika mereka berangkat umrah, mereka berangkat untuk apa? Jihad. Dan jihad mereka tidak angkat senjata. Jelas Kur? Ibu-ibu jelas ibu-ibu? Jadi haji jihadnya para wanita. Tapi sayang tahun kemarin tidak bisa. Tahun ini juga tidak bisa. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla segera angkat wabah penyakit ini. Allah Azza wa Jalla kembalikan negeri kita dan seluruh dunia dalam kedamaian, sehingga bisa kita leluasa mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia yang pertama. Yang kedua, Anil Bara ibn Azib qala, dari sahabat yang mulia Al-Bara ibnu Azib, yang tadi hadis minta mati syahid itu adalah hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Berikut ini dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, jaa rajulun min bani Nabit, ada seorang laki-laki datang dari Bani An-Nabit. Bani Nabit ini kabilah Ansor. Kabilah apa? Ansor. Pesahab. Siapa Ansor itu?
Orang Mekah hijrah tiba Madinah. Kur. Orang-orang Madinah yaran Ansor. Kalau yang dari Mekah ke Madinah apa namanya? Pesahab. Muhajirin. Baik, Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Bagi orang-orang fakir muhajirin yang mereka diusir dari negeri mereka, harta mereka. Nah, ini yang dari Mekah ke Madinah. Secara khusus umumnya siapapun yang keluar dari negeri yang kafir menuju negeri Islam itu dikatakan apa? Muhajir. Lalu Allah sebutkan Ansar, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang menempati rumah kampung halamannya, yaitu siapa? Ansar. Nah, ada seorang dari Ansar datang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah. Dia bersaksi, ini para hadirin, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa annaka abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi engkau adalah hamba Allah dan Rasulullah. Ini kata Ansar ini. Thumma taqaddama faqatala hatta qutil. Lalu dia maju di medan perang, maju perang sampai dia terbunuh. Subhanallah. Berarti apa para hadirin? Dia ini waktu datang kepada Nabi itu belum masuk Islam. Jadi waktu datang tiba Nabi entan dia mantap Islam masih belum dimasuk Islam. Nah, begitu di hadapan Nabi baru dia bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Begitu setelah bersyahadat langsung maju. Ninula peri-peri, ninula nganti, belum. Begitu Islam langsung maju. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, begitu dia itu mati, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang Ansar ini? Amila hadza yasira wa ujira katsira. Sungguh orang ini amalannya sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh, perang mati belum sholat. No, ibu-ibu di depan sholat ini belum dia sholat, belum dia puasa, belum dia sedekah, belum dia berzakat, belum dia berhaji. Hanya ini dia syahadatain, perang, masuk Islam, perang. Lantas apa kata Nabi SAW? Orang ini amalannya sedikit tetapi pahalanya besar. Orang ini amalannya sedikit tetapi pahalanya sangat besar. Fihi syahadatun minhu alaihi salatu wassalam. Maka hadis ini ada persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ihrazihil martabatal uzma wad darajatal ulya. Orang ini meskipun amalannya sedikit tetapi pahalanya sangat besar, derajatnya sangat tinggi. Wa hadza qad yujadu fi ba'd al-a'mal mithla al-kalimat at-tauhid fa innaha la yazinuha syai'un minal a'mal. Ini ya, amalan ringan pahalanya besar ada ditemukan dalam beberapa amalan. Contohnya kalimat tauhid.
Ini yang membuat dia besar itu para jamaah. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Sebab sudah kita dengarkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau annas samawati sab'a, 7 lapis langit, wal ardhina sab'a, 7 lapis bumi beserta isinya ditimbang dengan la ilaha illallah, lawazinathu, niscaya masih tidak bisa terkalahkan kalimat la ilaha illallah. Ini dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Hanya ini amalannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perang mati. Namanya perang, ya, apalagi yang tidak bisa perang, ya, baru dia keluar dipanah dia, belum dia membunuh musuh mati. Tapi karena dia punya tauhid yang benar. Seandai kata sekarang para hadirin, ibu-ibu, para muslimah rahmatullah azza wa jalla, demikian juga para pemirsa kita dan para pendengar kita pada kesempatan hari ini, andai kata orang berperang, banyak musuh dibunuh, tetapi dia tidak bertauhid, bagaimana? Masuk surga? Masuk neraka. Tidak usah tidak bertauhid para jamaah. Dia bunuh diri, masuk neraka. Contoh kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebabnya Al-Imam Al-Bukhari membawakan di dalam sahihnya bab la yuqal anna fulanan syahid, bab tidak boleh memponis seorang itu mati syahid. Tidak boleh ibu-ibu, nena kanggo, ya, tidak boleh memponis seseorang meskipun mati di medan perang, tidak boleh diponis apa? Syahid. Tetapi kita katakan mudah-mudahan mati syahid. Tapi kalau matinya di medan tempur, tapi kalau mati bunuh diri, itulah namanya bunuh diri. Nah, ada seorang luar biasa perjuangannya dan pengorbanannya waktu perang. Apapun musuh yang di depannya jatuh semua. Langsung para sahabat mengatakan hani'an lahul jannah, hani'an lahul jannah awis syahada. Beruntung orang di surga sudah orang ini. Apa kata Nabi? Huwa finnar, li neraka engkau na, dia di neraka. Padahal nih para hadirin, jihad yang syar'i, jihad yang sesungguhnya, dan pengorbanannya luar biasa. Sudah banyak musuh yang mati. Tapi Nabi SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan itu wahyu dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya sahabat dia percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti ada yang tidak beres ini. Akhirnya apa? Sahabat ikuti orang yang dikatakan oleh Nabi ini masuk neraka. Padahal sahabat-sahabat mengatakan apa? Surga. Begitu Nabi mengatakan dia di neraka, diam sahabat. Dibuntuti, diikuti, ya, diikuti. Karena apa? Sahabat percaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu ini. Ini pasti apa? Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuntuti, ternyata luka dia.
ya, luka, bakat. Begitu dia luka, dia tidak sabar, ya, dia tidak sabar. Akhirnya, ya, dia berdirikan pedangnya, langsung dia tusuk dirinya sendiri, matilah dia. Ini namanya bunuh apa? Bunuh diri. Apalagi kalau dia berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, ya, apalagi dia bunuh diri, ya, apalagi dia berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada gunanya dia mati di medan perang kalau dia mati di atas kesyirikan. Sebab apa? Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat syirik, hancur seluruh amal ibadah mereka. Sedangkan ini saja dia bunuh diri, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar, dia di neraka. Waliyadzubillah. Saya kira demikian para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, beberapa poin yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekarang akan kita ambil beberapa pertanyaan. Nah, silahkan, ada pertanyaan Haji Hamdun. Haji Hamdun, sadik ini si Nabi si muda melendi si susah. Bangkat be pedang nang jana. Ini Nabi suruh sekedar doa, tapi doanya yang jujur. Ndak kita takut-takutan, ya Allah aku minta mati syahid. Lagu Pak Pujari masih beci ini. Ya, jadi jujur berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah berikanlah aku mati syahid di jalanmu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pesahab, la ilaha illallah. Ini pesahab bertanya, orang yang mati di medan perang katanya, misalkan terkena bom dan semisalnya, perutnya lebur katanya, apakah tidak perlu malaikat mencabut nyawanya? Kenapa? Karena sudah bedak perutnya katanya, sudah keluar ususnya. Abu Sahab, ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah, ya, katakanlah yang mematikan kalian adalah malaikat-malaikat maut. Jadi dia mau pakai bom, dia mau dimakan sama ikan hiu, ya, atau dia digilas sama mobil, atau dia ngempok di pesawat terbang, semua malaikat yang mencabut nyawanya Abu Sahab. Kena aku ini ulang. Kalau malaikat tidak mencabut nyawanya, hiduplah dia. Jelas Abu Sahab? Jadi kalau tidak dicabut nyawanya, hidup. Jelas? Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, apakah betul katanya, ya, bahwasanya Imam Nawawi pernah menikah, setelah menikah dia nulis kitab selama 5 hari nggak pulang, akhirnya datang istrinya langsung, ya, membakar kitabnya, ya,
Apakah betul demikian? Pertama, Abu Syahab, ya, saya tidak tahu cerita itu. Ya, saya tidak tahu. Tapi ada ungkapan-ungkapan para wanita. Apa itu? Disebutkan dalam tarikh Baghdad, Abul Qasim Al-Azhari memberitakan, beliau berkata, telah memberitakan kepada kami Abul Qasim Ubaidullah ibn Umar Al-Ma'ruf ibn Al-Baqqal. Dia mengatakan, tazawwaja ibnul muhrim syaikhana. Ada, ya, atau guru kami menikah dengan putrinya, ada seorang diberi gelar al-muhrim. Qala falamma humalatil marah ilayya jalasat fi ba'd al-ayyam 'ala al-'ada aktub syai'an wal mihbarah baina yadayya. Ya, sang istri ini duduk di dekat sang suami. Sang suaminya penuntut ilmu, alim. Suaminya lagi nulis kitab. Ya, istrinya duduk di dekatnya, nulis terus, tidak diperhatikan istrinya. Si alim ini. Datanglah ibu mertuanya, diambil tempat tinta ini, ya. Sang alim ini mengatakan, saya tidak tahu kalau ibu mertua datang. Langsung tempat tinta ini dilempar oleh ibu mertuaku ke tanah, pecah katanya. Faqultu laha fi dzalik. Aku tanya, kenapa engkau lakukan, hai ibu mertuaku? Faqalat bas, cukup, hadhihi syarrun ala binati min 300 darrah. Engkau ini menuntut ilmu, ini lebih buruk bagi putriku daripada 100 madu. Nah, ini ada betul di zaman dahulu, ya. Jadi para wanita itu, ya, lebih keberatan kalau suaminya belajar ketimbang suaminya menikah. Kenapa? Kalau suaminya menikah kan pasti punya gantian. Tapi orang kalau sudah cinta kepada ilmu itu, maka apa? Lezatnya ilmu itu tidak bisa dibandingkan apa-apa. Ini yang terjadi dulu. Jelas ya sahab? Jelas? Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, fataqatta'u amrahum. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Makna dari ayat ini adalah kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok itu bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Disebutkan salah satu tafsirnya, setiap kelompok itu membanggakan bid'ah mereka masing-masing, bukan sunnah yang dibanggakan. Maka ini bahayanya berkelompok-kelompok. Maka satukan diri kita di atas kitab Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti manhajnya, cara beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wallahu taala a'la wa alam. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya itu saja yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.